Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Halisa dari kampus Universitas Islam Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan konsep keselamatan kerja atau biasanya disebut dengan P3K. Nah, sudah tahukah kalian apa itu patient safety? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Patient safety atau keselamatan pasien adalah bebas dari suatu cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan, yang dimana keselamatan pasien pada rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, misalkan identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan, dan analisis insiden, serta kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden serta implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya suatu faktor. Nah, adapun tujuan dari keselamatan pasien di rumah sakit yang dimana yang pertama itu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, yang kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, yang ketiga yaitu menurunnya KTD di rumah sakit, dan yang keempat yaitu terlaksanakannya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan KTD. Dan yang kelima yaitu peningkatan keselamatan pasien dari kesalahan obat. Dan yang paling penting yaitu pelaksanaan pelaporan insiden di rumah sakit dan ke Komite Keselamatan Rumah Sakit. Nah, adapun tujuan keselamatan pasien secara internasional yang dimana yang terdapat atas 4. Yang pertama yaitu identify patient corrective atau mengidentifikasi pasien secara benar. Yang kedua yaitu improve effective communication, yang dimana meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, adapun prinsip keselamatan pasien terbagi atas 7, yaitu yang dimana yang pertama yaitu kesadaran tentang nilai keselamatan pasien, yang kedua yaitu komitmen pelayanan kesehatan berorientasi patient safety. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan mengidentifikasi pasien tentang faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Nah, yang keempat yaitu kepatuhan pelaporan insiden terkait patient safety. Nah, yang kelima yaitu kemampuan yang berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait patient safety. Nah, yang keenam yaitu kemampuan mengidentifikasi akar masalah, penyebab masalah terkait patient safety. Nah, yang ketujuh yaitu kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian yang berulang. Nah, adapun standar keselamatan pasien, yang dimana yang pertama itu ya hak pasien, yang kedua yaitu mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga itu keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Nah, adapun yang keempat yaitu penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, serta setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, serta hal yang paling penting yaitu komunikasi, karena merupakan kunci bagi staf untuk mencapai suatu keselamatan pasien. Nah, adapun sasaran keselamatan pasien atau SKP yang dimana sasaran keselamatan pasien yang pertama yaitu kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat operasi. Nah, yang kedua yaitu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Nah, sasaran keselamatan pasien yang keempat yaitu ketetapan identifikasi pasien. Nah, yang kelima yaitu hal yang paling penting yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, yang terakhir hal yang paling penting dalam sasaran keselamatan pasien yaitu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Nah, adapun solusi life saving atau keselamatan pasien di rumah sakit, yang dimana yang pertama yaitu pastikan nama obat, rupa, dan ucapan yang mirip. Nah, yang kedua yaitu
pastikan identifikasi pasien. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi yang benar saat serah terima pasien dan pengukuran pasien. Nah, ada pun solusi life saving ke keselamatan pasien yang keempat, yang dimana pastikan tindakan yang benar. Dan yang kelima yaitu gunakan alat injeksi yang sekali pakai. Nah, yang keenam yaitu tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene untuk pencegahan infeksi nosokomia. Apa saja sih peran perawat dalam pelatihan CVT? Nah, peran perawat dalam pelatihan CVT yang pertama yaitu sebagai pemberi layanan keperawatan atau perawat mematuhi standar pelayanan kesehatan menurut SOP yang ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu menerapkan prinsip-prinsip etik dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarganya tentang asuhan yang diberikan. Nah, yang keempat yaitu menerapkan kerjasama tim kesehatan yang handal dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, yang kelima yaitu menerapkan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarganya agar proaktif dan dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap kejadian yang tidak diinginkan. Nah, yang kelima yaitu mendokumentasikan dengan benar semua asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien. Nah, ada pun soal pertanyaan dari teman saya di mana ketetapan identifikasi pasien merupakan sasaran pada keselamatan pasien. Nah, identifikasi pasien dilakukan pada saat apa sih? Baik, di sini akan menjawabnya. Nah, yaitu identifikasi pasien dilaksanakan pada saat pendaftaran atau masuk rumah sakit ketika pasien pertama kali masuk rumah sakit dan kali pertama mendaftar ke fasilitas kesehatan, yang dimana identifikasi pasien harus akurat yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang dicatat itu benar. Nah, yang kedua yaitu sebelum memberikan obat. Nah, setiap kali obat akan diberikan kepada pasien, identifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan resep yang ditentukan untuk pasien tersebut sebelum melakukan prosedur atau tindakan medis. Nah, yang ketiga itu sebelum melakukan tindakan medis atau prosedur, yang dimana identifikasi pasien harus dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan untuk pasien yang bersangkutan. Nah, yang keempat yaitu sebelum mengambil sampel untuk laboratorium, yang dimana ketika mengambil sampel darah atau sampel lain untuk pemeriksa laboratorium, identifikasi pasien diperlukan untuk memastikan bahwa sampel tersebut benar milik pasien yang dimaksud. Nah, yang kelima yaitu saat perpindahan pasien, ketika pasien dipindahkan dari satu bagian rumah sakit ke bagian lainnya, misalnya di ruang perawatan ke ruangan operasi, identifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam proses perpindahan pasien. Nah, identifikasi pasien yang paling tepat yaitu yang dimana melibatkan penggunaan 2 atau lebih indikator yang tidak mudah berubah, misalnya nama lengkap pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor rekam medis pasien, dan selalu memastikan bahwa kesesuaian informasi dengan catatan medis itu pasien benar dan tepat. Pertanyaan yang kedua dari teman saya itu yang dimana coba berikan salah satu contoh dari keselamatan pasien atau SKP. Nah, yang pertama itu komunikasi yang efektif, yang dimana komunikasi efektif sangat penting bagi pelayanan kesehatan, yang dimana agar tidak terjadinya penurunan kesalahan komunikasi. Misalnya, mengurangi jumlah kesalahan komunikasi antara tenaga kesehatan yang berbeda seperti dokter, perawat, dan farmasi dengan mengimplementasikan protokol komunikasi standar dan pelatihan struktur. Nah, yang kedua yaitu peningkatan pemahaman pasien agar memastikan bahwa pasien dan keluarganya memahami informasi yang diberikan tentang diagnosis. Nah, adapun poin penting dari prinsip dan konsep keselamatan pasien, yang dimana tujuannya itu sistem keselamatan pasien di rumah sakit adalah terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit dan meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, serta menurunnya KTD di rumah sakit dan terlaksanakannya program-program pencegahan tidak terjadinya lagi penanggulangan KTD. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.